saya kira tidak sesederhana menunjukkan bahwa ini ada kompornya. Ya pastilah ada kompornya. Aspirasi murni itu ada, ya. Kemudian itu yang dalam perjalanannya katakanlah dimanfaatkan, ya, aspirasi murni ini dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang berbeda-beda ini menurut saya, ya. Mana saroninya? Kalau ada usir di rumahnya lah. Sejumlah rumah anggota DPR RI menjadi sasaran penjarahan buntut dari aksi demo menentang kenaikan tunjangan anggota DPR. Penjarahan pertama terjadi di rumah anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Warga menduduki rumah Sahroni sejak siang hingga malam hari pada Sabtu 30 Agustus lalu. Selain Ahmad Sahroni, rumah Eko Patrio juga sempat digeruduk massa yang pada saat itu memaksa satpam perumahan untuk membuka portal yang sebelumnya ditutup rapat. Aksi massa tersebut juga sempat dihalau oleh sejumlah personil TNI dari Kodam Jaya yang berjaga. Sementara itu, ratusan orang tak dikenal juga mendatangi kediaman Surya Utama alias Uya Kuya, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, Sabtu malam. Massa merangsek masuk dan merusak bangunan rumah. Selain itu, sejumlah barang di dalam rumah juga turut diambil dari kediaman Uya. Aksi ini berlangsung begitu cepat, saat kejadian kondisi rumah sudah dalam keadaan kosong. Dan terakhir, rumah anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem, Nafa Urbah, juga didatangi massa. Massa yang berjumlah puluhan orang mendobrak rumah Nafa dan mengambil sejumlah barang-barang berharga milik Nafa. Usai menggeruduk rumah anggota DPR RI, massa menggeruduk rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Massa merusak pagar dan mengambil barang berharga dari rumah Sri Mulyani. Aksi penjarahan ini buat Iron Man jadi miskin katanya. Mas Hairul, kompor ini ada nggak? Kalau kita bicara soal kompor di balik isu penjarahan ini, ya saya kira ya jangan dibayangkan ini satu kompor besar atau satu figur besar yang mengatur semuanya. Faktanya ini kompleks gitu ya. Faktanya ini kompleks apa, Mas? Iya kan kita tidak bisa menutup mata bahwa ada kekecewaan yang nyata dari masyarakat yang memicu pejabat Asbun ada nyata memang. Betul. Jadi terhadap DPR, terhadap Polri itu yang juga kelihatan setelah tragedi Afan kan. Itu kan kelihatan. Itu kan kekecewaan yang nyata dan akumulasi sejak lama kan gitu. Iya, beban hidup semakin tinggi. Nah, itu terus jadi aspirasi murni itu ada, ya. Kemudian itu yang dalam perjalanannya katakanlah dimanfaatkan, ya, aspirasi murni ini dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang berbeda-beda ini menurut saya, ya. Ada yang mengorganisir, ada yang memprovokasi, ada juga yang menjaga isu ini tetap panas di media sosial, di ruang digital. Itu yang kita lihat. Ada yang menjaga memang. Ada dong, dari awal kan dari sebelum aksi 25 Agustus itu, ya mulai awal Agustus eskalasinya kan sudah terlihat itu, ya. Ada upaya untuk mendorong isu mulai dari statement Ibu Sri Mulyani yang ternyata hoax, ya kan. Terus kemudian soal kemudian dinaikkan, ya, tensinya dengan berbagai isu lama, termasuk juga akhirnya bagaimana akun-akun media sosial itu menggandengkan, ya, antara guru adalah beban dengan fakta bahwa gaji DPR terus naik, tunjangannya terus naik. Nah, itu diperbandingkan sampai kemudian ada joget-joget di DPR. Nah, itu kan akumulasi. Ya, itu kan menunjukkan juga ada aksi di ruang digital yang terencana dan dilakukan secara masif kemudian meluas, ya, untuk terus meningkatkan tensi menjelang 25 Agustus. Itu terlihat. Jadi ini bukan soal aspirasi masyarakat ini tidak murni atau tidak nyata. Ini nyata. Aspirasinya nyata, tapi kekecewaannya nyata, kekesalannya nyata, kemarahannya juga nyata. Ya, kemarahannya nyata, tapi kemudian ini sayangnya ini ada tentu, dan ini tentu ada di setiap kali semua aksi massa, gerakan massa selalu
selalu akan potensial ditumpangi, dimobilisir, diarahkan. Nggak gampang ya ngerahkan orang dari mana-mana dikelola, itu kan nggak gampang. Pasti ada yang mengorganisir ya. Teman masalahnya kan apakah pengorganisiran ini dengan motif tertentu atau memang semata-mata untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyalurkan kekecewaan itu ya, menyampaikan aspirasi atas kekecewaan itu yang kita perlu urai. Dan saya kira tidak sesederhana menunjukkan bahwa ini ada kompornya. Ya pastilah ada kompornya, cuman kompornya itu seberapa besar, seberapa banyak ya, dan apinya juga seberapa panas, ini kan harus harus dilihat. Mas Hairul, ada beberapa analisa atau beberapa pernyataan yang saya lihat di sosmed. Pertama, yang melakukan pembakaran Fasum itu bukan demonstran murni. Apakah memang ada tujuan tertentu? Misalnya yang lagi rame, katanya Jakarta pengen dibuat darurat militer. Salah satunya. Apa yang terjadi di Jakarta ini masih jauh loh dari kondisi objektif yang memungkinkan diterapkannya darurat militer. Ya. Ini masih bisa dikendalikan melalui prosedur tertib sipil gitu ya. Jadi belum ada, saya kira masih jauh. Belum ada apa-apanya ini. Kalau arahnya rebutan anggaran? Saya kira terlalu pendek dan istilahnya ini nyawa loh yang dikorbankan. Iya, ini aset negara yang nilainya bahkan mungkin bisa ratusan miliar dan triliunan ya dikorbankan hanya untuk rebut anggaran yang ya ujung-ujungnya ya mungkin saja akhirnya akan terpotong lagi atau ada efisiensi lagi, karena harus juga kita prioritaskan memperbaiki fasilitas-fasilitas publik yang rusak. Iya. Gitu. Yang kita harus lihat bahwa kekecewaannya nyata dulu. Gitu. Iya, itu saya setuju. Dan itu juga harus diperbaiki supaya tidak ada lagi kejadian yang sama, kejadian yang mungkin juga ditumpangi lagi gitu ya oleh siapapun itu karena kekecewaan publik. Gitu. Oke, saya ke Mbak Devi. Mbak Devi, Anda melihat kekecewaan yang begitu kolektif dari masyarakat di seluruh Indonesia. Jika kejadian Afan itu tidak terjadi, mungkin demonstrasi tidak akan sepanjang ini. Gini, Oke, tahan dulu Mbak Devi, kita akan usai jeda. Tetap di The Prime Show.